memang kebanyakannya dipinjam daripada bahasa Sanskrit. Tetapi orang lupa bahwa pengaruh bahasa Jawa kuno, Kawi, itu sangat besar. Bila kita berbicara tentang sejarah Semenanjung Melayu, kita tidak boleh memisahkannya daripada wilayah lain di Nusantara. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang yang baru bergabung di channel Junot Voice, dan terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama channel Junot Voice. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, sehat walafiat, dan dimudahkan segala rezekinya, dan dimudahkan diperlancar segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, pada kesempatan kali ini ada sebuah video menarik, ada pembahasan video menarik ya, masih mengenai sejarah ini, sejarah Malaysia ataupun Indonesia. Karena yang sering menjadi isu, menjadi kontroversi adalah sejarah Malaysia itu terkait dengan sejarah Indonesia. Namun ada beberapa oknum atau masyarakat Malaysia itu yang tidak setuju dengan klaim seperti ini, bahwasanya sejarah Malaysia itu milik mereka sendiri, tidak ada pengaruh dari Indonesia ataupun sebaliknya gitu. Jadi di video kali ini, jadi di Terengganu itu ada sebuah batu bertuliskan tulisan Jawi kuno. Nah, ini menjadi sebuah kontroversi atau perbincangan, asal dari mana sih tulisan Jawi itu. Ini menjadi perdebatan menarik. Oke, check it out, langsung ke videonya. Nah, mengenai tajuk ini, tulisan Jawi, saya katakan tulisan Jawi yang tertua di dunia, sebab ini yang pertama kali yang kita temui. Sebelum tulisan Jawi muncul, pastilah tulisan Arab digunakan. Dan seperti bahasa Parsi juga, tulisan Parsi itu berdasarkan tulisan Arab. So, tulisan yang digunakan pada makam-makam yang saya sebutkan tadi, semuanya tulisan Arab, menggunakan perkataan Arab. Jadi tulisan Jawi adalah aksara yang digunakan sebagai tulisan yang menggunakan bahasa-bahasa Austronesia dan Sanskrit. Nah, bahasa Austronesia ini seperti bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minangkabau, bahasa Batak, memang kebanyakannya dipinjam daripada bahasa Sanskrit. Tetapi orang lupa bahwa pengaruh bahasa Jawa kuno, Kawi, itu sangat besar. Orang lupa bahwasanya pengaruh bahasa Jawi kuno itu pengaruhnya sangat besar. Lanjut. Dan Sanskrit itu juga masuk melalui pengaruh Jawa kuno. Sebab bahasa Jawa kuno itu hampir seluruhnya dipengaruhi oleh istilah Sanskrit. Jadi tulisan Jawi ini menampilkan tulisan untuk bahasa Austronesia, bahasa rumpun Melayu, dan bahasa Sanskrit. Bila kita berbicara tentang sejarah Semenanjung Melayu, kita tidak boleh memisahkannya daripada wilayah lain di Nusantara. Pengaruh Jawa di Semenanjung Melayu bermula sejak Raja-Raja Sailendra menaklukki Kedah. Ini orang lupa. Nah, ini biasanya banyak orang lupa atau nggak pura-pura nggak mau tahu, nggak pura-pura nggak lihat tentang mengenai fakta ini ya guys, biasanya deh. Lanjut. Lupa ini. Dan di sekolah-sekolah pun pelajar diajarkan bahwa pengaruh Jawa itu sangat kuat sekali. Ia masuk melalui Raja-Raja Sailendra. Memang persoalan Raja Sailendra ini dibahaskan sampai kini. Dan mereka itu datang dari Jawa, Jawa Tengah. Mereka juga menjajah Sriwijaya. Jadi bila kita berbicara tentang Sriwijaya, kita selalu ingat Melayu saja. Padahal Sriwijaya itu diperintah oleh Raja Jawa dari dinasti Sailendra ini. Dan di Ligor dan Kedah itu tarikhnya ialah abad ke-8, 775 Masehi. Kehadiran Sailendra, dan Sailendra ini dinasti yang membawakan aliran Buddhis, agama Buddha, diikuti pula dengan dinasti Sanjaya. Ini adalah satu pendapat baru yang dibawa oleh Profesor D. Kasperis. Sanjaya ini Hindu, Shivaism, dan ia melahirkan kerajaan yang berikutan dengan yang menyusuli kerajaan Sailendra tadi, yaitu Mataram Purba. Mataram Purba diikuti pula oleh Singasari pada abad ke-13. Jadi sebenarnya pengaruh Jawa kuno sangat meluas di luar Pulau Jawa. Bahkan perkataan Nusantara itu sendiri istilah yang dipakai bila orang berbicara dari Jawa. Jawa melihat luar itu. Kemarin kan kita sempat membahas
Nusantara itu dari mana sih? Asal-muasalnya dari mana sih perkataan itu? Ini mungkin bisa menjadi sebuah jawaban, sedikit jawaban ya guys, tentang video yang kemarin. Nusantara, pulau-pulau, antara pulau-pulau atau persekitaran pulau-pulau. Menurut Krom, ahli sejarah purba yang menulis dalam tahun 31 dan Vochel 1919, Sriwijaya diperintah oleh Raja-Raja Sailendra seperti yang saya katakan tadi sejak mula hingga ke pertengahan abad ke-8 apabila ibu negaranya dipindahkan ke Jawa Tengah. Satham, seorang lagi ahli kaji purba, menyatakan Raja-Raja Sailendra berasal dari Jawa telah menakluki Sriwijaya pada pertengahan abad ke-8. Tetapi Jordan, seorang lagi sarjana yang menulis pada tahun 1999 dan Colles menulis tahun 2009 menyatakan sejak pada pertengahan abad ke-8 Sriwijaya dan Sailendra adalah satu, yaitu mereka menganggap Sriwijaya dan Sailendra yang bertapak di Jawa itu adalah satu kerajaan kerana kewibawaan Sailendra itu. Sriwijaya diperintah oleh dinasti Sailendra di Jawa Tengah dan kemudiannya sekitar abad ke-10 di Jawa Timur. Tetapi abad ke-8 hingga ke-11 kerajaan itu disebut Kerajaan Mataram. Ya, dulunya Mataram kuno atau Mataram purba yang berakhir sampai ke abad ke-11, 10-16 Masehi. Juga disebut Kerajaan Medang. Kerajaan Mataram kuno itu juga disebut Kerajaan Medang, beragama Hindu-Buddha. Pengasasnya ialah Sanjaya. Dinasti Sanjaya mengikut Profesor Ikan. Oke guys, berikut tadi adalah sebuah perbincangan, pembahasan atau pemaparan dari Mandalika TV. Ini video ini terlalu panjang ya, berdurasi 1 jam. Kalian bisa simak langsung di channel Mandalika TV. Oke teman-teman, gimana menurut penjelasan Profesor Datuk Ahmad Adam? Cukup jelas ya, dia mungkin profesor ini mengerti sejarah. Sejarah Malaysia itu berkaitan atau asalnya pun datang dari Indonesia, ya kan? Cuman mungkin ada beberapa oknum netizen Malaysia atau rakyat Malaysia itu yang lupa, benar-benar lupa sejarah ini, atau benar-benar nggak tahu sejarah ini, atau benar-benar nggak dikasih tahu sejarah mengenai sejarah ini, atau benar-benar emang pura-pura lupa atau pura-pura nggak ingat atau pura-pura nggak tahu gitu tentang sejarah ini. Ya, tapi kebanyakan ada beberapa yang menolak ya mengenai fakta ini. Oke, tolong tulis kolom komentar jika ada tambahan, jika ada saran. Saya Junot ucapkan terima kasih. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.